Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antini Srianggiani. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi mengenai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler meliputi yang pertama pengertian sistem kardiovaskuler, yang kedua organ-organ sistem kardiovaskuler, yang ketiga pengertian jantung, dan yang keempat cara kerja jantung. Sistem kardiovaskuler pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Organ-organ sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Pengertian jantung. Jantung terletak di rongga dada atau toraks dan cenderung terletak di sisi kiri. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru serta timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung diantaranya yang pertama atrium kanan dan yang kedua atrium kiri, atau disebut juga dengan serambi jantung, berfungsi menampung darah yang masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis untuk atrium kiri dan pembuluh darah vena cava untuk atrium kanan. Yang ketiga ada ventrikel kanan dan yang keempat ada ventrikel kiri, atau disebut juga dengan bilik jantung, berfungsi menampung darah yang berasal dari ruang atrium dan kemudian memompanya keluar melalui pembuluh darah aorta untuk ventrikel kiri dan pembuluh darah arteri pulmonalis untuk ventrikel kanan. Katup jantung berfungsi sebagai pintu pembatas antara ruang jantung yang mempunyai kemampuan membuka dan menutup. Katup jantung terbagi menjadi 2, yaitu katup anterioventricularis dan yang kedua katup semilunaris. Yang pertama saya akan membahas yaitu katup anterioventricularis. Katup anterioventricularis adalah katup jantung yang berada di antara atrium dan ventrikel. Fungsi katup anterioventricularis adalah mencegah aliran balik darah dari ventrikel kembali ke atrium selama sistol. Katup ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama katup bicuspidalis, berfungsi untuk membatasi atrium kiri dengan ventrikel kiri. Yang kedua yaitu katup tricuspidalis yang berfungsi membatasi ruang atrium kanan dengan ventrikel kiri. Yang kedua yaitu katup semilunaris. Katup semilunaris berada di antara ruang ventrikel dengan pembuluh darah di luar jantung. Fungsi katup semilunaris untuk mencegah aliran balik darah yang sudah keluar dari jantung kembali ke ruang ventrikel selama fase diastol. Katup semilunaris terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama katup aorta. Katup aorta merupakan katup jantung yang membatasi antara ruang ventrikel kiri dengan pembuluh darah. Fungsi katup aorta yaitu untuk mencegah aliran balik darah dari aorta kembali ke ventrikel kiri. Yang kedua yaitu katup pulmonalis yang berfungsi membatasi antara ruang ventrikel kanan dengan pembuluh arteri pulmonalis yang bertugas mencegah aliran balik darah dari arteri pulmonalis kembali ke ventrikel kanan. Jantung mendapatkan pasokan tersebut dari pembuluh darah khusus untuk jantung yang disebut sebagai pembuluh darah koroner atau coronary vessels, terdiri atas 2 jenis. Yang pertama arteri koronaria atau pembuluh nadi koroner adalah cabang pertama yang keluar dari pembuluh darah aorta. Arteri koronaria berfungsi memberikan suplai oksigen dan zat nutrisi makanan bagi dinding jantung, terutama pada lapisan miokardium. Terdapat 2 arteri koronaria yang keluar dari aorta, satu ke kanan dan satu ke kiri, yaitu arteri koronaria kanan dan yang kedua arteri koronaria kiri. Yang selanjutnya yaitu vena koronaria atau pembuluh balik koroner, bertugas membawa karbon dioksida dan zat ampah sisa metabolisme dari jantung untuk dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Terdiri dari vena coronarius, vena kardiak besar, vena kardiak sedang, vena kardiak kecil, dan vena kardiak anterior. Lapisan dinding jantung terdiri dari 3 lapisan otot, yaitu yang pertama lapisan perikardium, merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung. Perikardium dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru, serta perikardium visceral. Di dalam lapisan perikardium terdapat cairan atau pelumas yang berfungsi sebagai pelumas agar melindungi antar gesekan pada saat jantung memompa. Yang kedua yaitu lapisan miokardium.
Lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot jantung paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung. Yang ketiga yaitu lapisan endokardium. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam dan terdiri dari jaringan endotel. Sistem sirkulasi pada peredaran darah manusia bertugas mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh serta ke arah paru-paru dan kemudian mengalirkan darah kotor kembali ke jantung dan kemudian mengarahkannya ke paru-paru. Sistem sirkulasi jantung terdiri dari dua buah rute. Yang pertama, sirkulasi sistematik atau sirkulasi besar. Yang kedua, sirkulasi pulmonal atau sirkulasi kecil. Darah bersih, yaitu darah berwarna merah, adalah darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida yang rendah. Dan darah kotor, yaitu berwarna biru, adalah darah yang mengandung oksigen rendah dan karbon dioksida yang tinggi.